ya, foto, ya, bisa berupa suara, teks, numerik, ya, dan lain sebagainya. Ya, tergantung dari dataset yang pengen diselesaikan. Ya. Yang kebetulan kalau ini saya udah pengalaman semua ini dataset ini ya. Tinggal nanti Anda pengen dataset yang seperti apa. Nah, contoh beberapa topik yang pernah saya bimbing, ya, judul tesis yang pernah saya bimbing. Yang pertama misalnya seperti ini, pengembangan model pengklasifikasi untuk identifikasi tingkat kesulitan soal ujian bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar. Nah, ini idenya adalah pengen membuat suatu soal yang acak kan satu sama lain. Nah, yang mana tingkat kesulitannya ini bisa ditentukan oleh mesin. Yang bisa ditentukan oleh mesin. Ya, dengan adanya pandemi ini kan latihan soal itu kan juga perlu ya. Nah, oleh karena itu lalu dirasa udah kalau misalnya bisa dilakukan identifikasi atau klasifikasi tingkat kesulitan soal, maka itu nanti akan lebih gampang lagi. Sehingga dosen atau guru itu tinggal membuat soal, maka nanti ini ditentukan untuk menentukan ini gampang apa enggaknya, ya, mudah tidaknya. Nah, ini akan wisuda ya, Mas Fikri ini dengan judul paper yang sudah terbit ini di jurnal Infocom, ya, jurnal Infocom, Siswocom ya, pada bulan Maret. Ya. Judul papernya adalah ini, peningkatkan performa klasifikasi machine learning melalui perbandingan metode machine learning dan peningkatan dataset. Nah, ini terbit di Sinta 3. Ya. Nah, yang lain, ini sebelumnya yang 2021, Mas Rifanda. Judulnya adalah pengaruh akun palsu terhadap analisis sentimen menggunakan algoritma support vector machine. Nah, ini adalah judul tesisnya. Kok beda, Pak, dengan judul papernya? Ya, paper dengan tesis bisa beda, tetapi papernya ini yang menjadi syarat lulus itu merupakan bagian dari tesis. Ya. Jadi biasanya bimbingan saya itu saya suruh untuk menyelesaikan papernya terlebih dahulu. Mengapa? Karena paper itu agak sulit dikontrol. Ya. Selain itu juga dalam rangka meningkatkan pemahaman. Ya, jadi dengan demikian seumpama ini sudah nulis, pasti nanti tesisnya akan lebih baik lagi karena sudah tahu kelemahan dari paper yang sudah dibuat. Nah, Mas Rifanda ini publikasinya di ISICO, ya. Ya, ISICO seperti yang kita ketahui ini merupakan terindeks Scopus yang diselenggarakan oleh departemen kita sendiri. Nah, karena topiknya bisa diperluas, ini ada paper tambahan, ya. Ini sudah selesai papernya, tinggal di submit, ya. Paper tambahan ini bisa judulnya adalah ini, Improve Performance of Fake Account Classifier with Feature Selection Using the Percentage Overlap Method. Nah, ini rencananya akan di submit ke Scopus paling tidak Q3, ya. Bapak, ini apakah ini tugasnya siapa, Pak? Paper tambahan. Ini tugas saya ya sebagai pembimbing, ya, bukan. Kalau yang ini sudah lulus, tetapi yang lulus ini nanti tetap masuk di dalam autornya, ya. Jadi sehingga bagi Anda yang dosen akan dapat tambahan paper gratis, gitu ya. Ya, jadi dapat kum tambahan kalau bagi yang dosen. Nah, berikutnya ini yang sedang, yang rencana, ini Mbak Sri, ya, Mbak Sri Suci Indasari, ya, ada di sini juga ya. Rencana proposal tesisnya itu kira-kira seperti ini. Jadi ini masih belum fix, ya.
Ya, kira-kira judulnya ini model pengembangan sistem perbandingan harga produk menggunakan metode machine learning ya. Atau machine learning ini yang apa nanti akan. Nah, ini sedang digarap papernya. Jadi walaupun proposalnya belum maju, tetapi papernya ini hampir selesai. Ya. Segmentasi tipe wilayah berdasarkan subkategori e-commerce. Ya. Nah, rencananya dikirim ke atau disubmit ke konferensi internasional yang IEEE karena sekalian ini akan digunakan sebagai syarat lulus. Ya. Jadi kalau bisa, kalau saya itu senang kalau bimbingan saya lulusnya cepat-cepat. Ya. Oke. Yang lain misalnya, ini adalah Mas Arief Tirtana. Judul tesisnya prediksi perpindahan pelanggan industri telekomunikasi seluler menggunakan klasifikasi sentimen pada situs jejaring sosial Twitter menggunakan SVM. Nah, kebetulan Mas Arief Tirtana ini kerja di perusahaan telekomunikasi, ya, sehingga dia mengambil materi atau mengambil problem yang ada di perusahaannya. Ya, dengan demikian datasetnya itu nanti kan bisa ngambil juga. Ya. Jadi sebenarnya problem utamanya kan dataset. Misalnya yang Mbak Sri Suci ini, dia harus mengambil dataset dari sejumlah toko online. Ya. Nah, dari situ di crawling, ya, diambil. Nah, setelah diperoleh dataset, dilihat dulu, ya, apakah bisa dipakai atau tidak, ya, dan seterusnya. Setelah bisa dipakai, nanti bisa dilakukan penelitian. Ya. Nah, kebetulan yang Mas Arief ini itu dari data yang diambil dari perusahaannya. Dan ini rencananya akan disubmit. Ini sudah lulus ya sebenarnya. Ini sudah lulus, tetapi ini saya membuat paper lagi dari tesisnya dia. Itu rencananya saya submit ke Scopus View 3. Ya. Nah, contoh lain misalnya ini. Ini adalah Andrianto Suwiknyo. Judul tesisnya studi perbandingan akurasi klasifikasi pada sistem rekognisi nominal dan keaslian uang kertas rupiah. Nah, kalau ini datasetnya berupa image, ya, berupa foto dari uang, ya, foto dari uang. Nah, ini sudah lulus 2019 ya kalau nggak salah. Judul papernya ini disubmit ke seminar internasional IEEE, ya, Scopus Index, ya. Judulnya seperti ini, ya. Nah, ini juga lagi Mas Anorangga. Nah, ini terkait dengan biometrik, ya, verifikasi tanda tangan dinamis menggunakan fitur histogram. Nah, ini adalah judul tesisnya. Nah, judul papernya misalnya. Ini paper yang kedua ini sebenarnya. Paper yang kedua ini saya yang menyempurnakan. Terus saya kirim ke jurnal Sinta 3, ya. Oke, itulah contoh, ya, beberapa contoh dari paper-paper yang mungkin bagi Anda yang tertarik, silakan. Intinya adalah Anda harus nyari dataset, ya, ini tadi dataset. Apapun, kalau misalnya aja, Pak, saya nggak punya ide belas, Pak. Yang penting punya dataset. Kalau punya dataset bisa dibuat judul, gitu ya. Apapun terkait misalnya aja ekonomi, keuangan, foto, suara, tekstual, sembarang, ya. Nah, dari situ nanti kita belajar bareng sambil mempelajari, lalu mencari metode yang cocok, ya. Karena kalau sudah punya dataset dengan menggunakan machine learning itu gampang, ya. Ya, gampang lulus, gampang membuat papernya. Kalau mau, ya. Itu aja mungkin dari saya. Matur nuwun. Baik, terima kasih atas sharing-sharingnya terkait mesin learning dan beberapa mahasiswa yang akan submit dan sudah submit paper ya, Pak, ya. Yeah. Ya, terima kasih Pak Aris sebelumnya. Mungkin saya izin lanjutkan ke Bu Nur Aini ya, Pak, ya. Soalnya saya izin live ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Aris. Terima Pak Aris. Silahkan Bu Nur Aini. Sudah bisa share screen ya?
Oh, sudah. Belum, Bu. Nah. Bentar. Ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, matur nuwun Mbak Rizky atas ininya ya, kesempatannya dan juga Pak Mulason dan teman-teman mahasiswa di sini. Saya anggap aja teman, karena anak saya kalau nggak dianggap teman tuh nggak mau gitu ya, dia nggak merasa jadi emak-emak nanti. Oke, jadi ini saya sedikit perkenalan. Nama saya Nur Aini Rahmawati, mungkin sudah ada yang tahu atau mungkin belum ada gitu ya. Mungkin di sini saya lihat ada bimbingan saya juga sepertinya. Jadi saya kenalkan, saya S1 dari Informatika IPS, di mana topik TA saya tentang komputer network, jaringan komputer ya, tentang router gitu ya. Mungkin agak bingung gitu, nanti akhirnya agak bingung ngapain kok akhirnya ke sini gitu ya. Kemudian S2 saya di Elektro, bahas smart card ya, terus kemudian tentang wireless network. Tapi S3 saya malah ke informatika. Balik lagi ke informatika, di mana saya lebih mengarah ke knowledge graphs, dan ini selanjutnya akan menjadi topik pilihan saya gitu ya sampai sekarang gitu. Saya sudah banyak meninggalkan tentang jaringan komputer dan wireless, tapi ilmu itu masih ada. Jadi kalau misalkan Anda pengen masih tentang jaringan ya nggak apa-apa, tapi mungkin lebih saya arahkan ke IKT daripada ke saya gitu ya. Tapi so far menurut saya dengan ilmu jaringan, wireless, dan background saya sebagai orang networking itu cukup membantu saya ketika saya mengerjakan riset saya. Jadi tidak hanya melulu tentang knowledge graph dan data. Ini kok panjang sekali pengenalan saya. Oke, ya saya jadi associate professor atau lektor kepala di sistem informasi ya, walaupun saya tidak ada bau-bau sistem informasi kalau dari pendidikan saya. Sekaligus saya juga sebagai wakil kepala pusat kajian hal ITS. Jadi kalau mau cari saya langsung aja di gedung sebelah ya, gedung sebelahnya SI di Research Center lantai 7. Oke, dan ini adalah topik penelitian yang saat ini dan mulai dari dulu sampai sekarang masih saya kerjakan. Pertama di bagian blockchain, NFT, knowledge graph yang terutama, kemudian computer ethics ya, tentang hukum dan lain-lain, nanti apa itu, kemudian tentang data integrasi. Ini yang jadi center utama saya. Nah, ini biar kita apa ya, matanya agak ini ya, paling banyak yang ngantuk ini, makanya saya beri gambar ayam gitu ya. Jadi teringat ayam goreng gitu ya. Jadi saat ini kami mengembangkan halal blockchain untuk rumah potong ayam ya. Saat ini masih dikerjakan oleh Mas Adam, di mana blockchain ini menentukan bagaimana proses dari ayam. Sebenarnya ini mungkin related sama Bu Mahendra juga ya di proses mining, tapi di sini kami lebih arah ke teknologi dan assessment-nya. Nah, di sini di mana bagaimana kita men-tracking dari ayam yang masih hidup sampai ke di dalam end user, dalam hal ini ke makanan kita ya yang kita makan. Jadi kita bisa melakukan tracking itu, karena itu part of halal kan. Di Indonesia kan sistemnya dia pakai traceability ya. Jadi istilahnya kita harus tahu ayamnya dari mana, kemudian ayamnya ini disembelih oleh siapa yang menyembelih, kemudian pada saat prosesnya itu benar apa enggak. Jadi kalau kita lihat dari proses ayam itu banyak sekali titik kritisnya. Jadi tidak sekedar istilahnya ayam itu otomatis halal, tapi bisa dilihat di sini ketika penerimaan ya, kemudian saat digantung, kemudian saat di stunning, sampai penyembelihan apakah disembelih benar gitu ya. Soalnya kalau sembelihannya nggak benar, belum tentu ayam itu mati beneran, jangan-jangan dia matinya karena tersiram air panas gitu ya, dan itu menjadi sebuah titik kritis ya, titik kritis kehalalan sebuah ayam. Nah itu makanya kita melakukan membuat blockchain. Kenapa kok pakai blockchain? Karena kita ingin adanya transparansi dan istilahnya integritas dari data tersebut gitu ya. Jadi kita mengembangkan sistem blockchain. Nah ini kalau udah kita bahas blockchain gitu ya, terutama ke ini kita akan bahas lebih arah ke pembangunan server dan jaringannya gitu ya. Jadi ini bukan tidak sekedar hanya menjadi proses bisnis saja, tapi juga mengembangkan ini dibutuhkan memang kemampuan network dan server yang cukup kuat di sini. Nah ini sistemnya seperti ini dari delivery, kemudian kita membuatkan blockchain application system di sini, kemudian baru
ke customer. Nah, ini kita buat sebuah sistem seperti ini di mana sistem itu mempunyai banyak channel di sini. Jadi setiap antar supplier dan yang ini dia punya channelnya sendiri-sendiri. Nah, ini masih kita kerjakan sampai saat ini, semoga bisa terselesaikan ya semester ini, dan saya harap bisa lulus ya Mas Adam yang ngerjakan ini. Kemudian kami mengerjakan itu dengan open source Hyperledger Fabric ya, di mana ini cukup bagus ya, open source dan cukup cocok untuk permission ya. Jadi kenapa kok kami tidak memakai misalkan sistem yang lain, misalkan itu karena kami mencari sistem yang permission. Jadi istilahnya ketika node itu jadi satu bagian itu harus menjadi ini apa namanya, kita harus tahu karena kan ini sistemnya kan perizinan ya. Jadi tidak seperti Bitcoin ya. Kalau Bitcoin kan semua orang boleh bergabung gitu ya. Tapi kalau ini kan yang bergabung tertentu dan harus ini. Ya Mbak, ditunggu di situ aja. Nanti kalau itunya datang tinggal ini. Saya sedang stop sebentar. Atau duduk di situ nggak apa-apa sambil minum atau di kulkas sambil ini. Maaf sebentar ada tamu. Ya. Kemudian di sini bisa dilihat channel-channel dari setiap peer ya. Kalau di halal di blockchain itu ada istilahnya peer, jadi antar peer gitu ya. Membuat jaringan peer to peer, di sini setiap channel itu ada ininya sendiri-sendiri gitu. Bisa cepatkan. Nah, setelah itu selain itu kami juga sekarang juga NFT ya, non NFT, non fungible token, mungkin yang tahu Gozali Everyday gitu ya dan lain-lain. Nah, ini kita juga mengembangkan riset terkait NFT. Apa yang kita risetkan di NFT? Jadi kita tidak membangun aplikasi seperti yang ada di blockchain halal tadi, tapi kita lebih arah menganalisa dataset dari NFT tersebut. Jadi kalau kita lihat dari datasetnya NFT itu banyak tersebar gitu ya, dan bisa diakses karena kan namanya aja integritas ya di sana. Jadi kita bisa menganalisa dari segi apakah di sana ada fraud, kemudian ada bagaimana prediksi harga atau yang lain. Sebenarnya banyak yang kita bisa analisa dari dataset NFT gitu ya. Kita bisa pakai algoritma mungkin seperti Pak Ars tadi, ada deep learning, kemudian kita juga ada graph neural network, ada machine learning, ada graph algorithm. Itu biasanya kita pakai untuk melakukan deteksi apakah ini nanti akan terjadi pembelian, apakah terjadi fraud. Jadi fraud ini istilahnya penggunaan orang-orang yang istilahnya dia melakukan kejahatan supaya NFT ini harganya semakin mahal. Nah itu, jadi kita biasanya menganalisa dataset NFT mungkin juga bisa digabung dengan media sosial gitu. Kemudian knowledge graph. Nah ini masa-masa saya dulu, saya punya mahasiswa yang cukup banyak S1 dan S2 sekitar banyak sekali ya. Kalau sekarang sepertinya saya tidak mampu untuk punya banyak mahasiswa sebanyak ini karena kebetulan sekarang jadi wakil kepala pusat jadi agak susah gitu ya. Ini kita dulu punya acara Graph Day di sana. Ini semua mahasiswa bimbingan saya S1 dan S2. Nah, apa sih knowledge graph itu? Kita membuat ya data dalam bentuk graf, dimodelkan dalam bentuk graf. Kemudian setelah itu kita membuat algoritma untuk macam-macam ya, bisa untuk memprediksi, bisa untuk merekomendasi, bisa juga untuk macam-macam lah ya, kita bisa gunakan algoritma apapun di sana. Mungkin ini sebagai contoh tentang halal ya. Jadi kita bisa melihat memodelkan data halal dalam bentuk graf di mana kita bisa tahu hubungan antara produk dan juga dengan sertifikat ataupun dengan organisasi-organisasi yang mengeluarkan sertifikat halal. Ini sebuah contoh kasus yang sudah pernah kami kerjakan dan saat ini masih dikerjakan dari 2015 sampai sekarang. Ini juga tentang coronavirus. Jadi kita bisa melihat bagaimana hubungan antara virus satu dengan virus lainnya berdasarkan lokasi ya. Jadi kita bisa menentukan memprediksi hubungan antar virus ya, virus corona dan teman-temannya. Mungkin kalau sekarang sudah virusnya macam-macam ya yang terbaru ini. Nah, kita bisa melihat bagaimana hubungan antar virus. Ini juga sudah kami kerjakan juga gitu ya, dan masih bisa dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Kemudian kita setelah kita punya dataset ya dalam bentuk graf tadi, kita biasanya menerapkan berbagai algoritma. Salah satu contohnya misalkan kita pakai PageRank, Web Similarity, bisa pakai Jakat, Cosin, Person, Equidistant, Overlapping, dan lain-lain. Jadi graf algoritma itu banyak yang kita bisa pakai. Biasanya kadang kita combine, kemudian kita gabungkan dengan algoritma selain graf juga di sini. Itu yang biasanya kami lakukan.
Nah, ini sebuah contoh, misalkan kita melihat keterkaitan produk 1 dengan produk 2 terkait dengan nilai similarity-nya. Nah, ini kita membuat algoritma seperti ini ya. Kemudian juga di sini kita bisa melihat nilai page-nya, melihat data yang paling banyak populer di antara dataset lainnya. Jadi ini kita bisa melihat di sini juga dengan algoritma graph. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan embedding ya, dengan menggunakan Node2Fact dan RDF2Fact atau yang lainnya. Jadi kita melakukan embedding data dari graph tadi. Jadi melihat kedekatan antar produk tersebut. Jadi kita melakukan visualisasi. Jadi visualisasi juga salah satu penelitian dari ADDI. Oh iya, saya lupa ya. Saya tadi belum mengenalkan diri bahwa saya dari lab ADDI ya. Oke, maaf. Nah, kemudian kita juga melakukan riset terkait data integration ya. Terkait yang di sini ada data matching, ada skema mapping, ada vertex queries. Jadi ini masih seksi ya. Jadi istilahnya bagaimana kita menggunakan algoritma macam-macam untuk mengintegrasikan data. Mungkin sebuah contoh, ini adalah salah satu ini ya kerjaan jadi mata kuliah kemarin dari data integrasi di topik penelitian mata kuliah topiknya ADDI. Ini mungkin di sini ada Mbak Puspa mungkin atau Mbak Suci, terus Mas Ade. Nah, ini merupakan salah satu tugas kemarin di integrasi data. Alhamdulillah dapat juara 1 ya, Inovasi Surabaya. Ini kerjaan dari integrasi data di mana melakukan pencarian halal, mengintegrasikan data Google Maps dan data dari Si Halal dari MUI ya. Jadi kita melakukan cleaning, merupakan integrasi data. Ini salah satu contoh aplikasi yang sudah kami buat ya. Yang contohnya seperti ini, cara kerjanya digabungkan dengan Google Map, kemudian kita melakukan integrasi data, kemudian di sini ada data restoran, dan banyak hal yang sebenarnya ini masih bisa dikembangkan ya dari fitur-fiturnya. Nah, kemudian di sini juga ini mungkin bisa diakses di webnya, di Surabaya Halal Editorial, bisa di-searching ya. Nah, ini sudah ada aplikasinya, monggo bisa dicek-cek di sana. Kalau mau dikembangkan lebih lanjut, sangat terbuka, source code-nya juga ada, datasetnya juga ada, jadi nanti kita bisa mengembangkan lebih lanjut. Atau mungkin bisa kontak saya atau teman-teman yang ada di sini ya. Ada Mbak Puspa, Mbak Suci, Mas Ade, kemudian Mas Revi yang kemarin ini. Nah, kami juga melakukan, ini salah satu contoh ini ya, kita melakukan entity matching ya, menggunakan algoritma deep learning gitu ya, melakukan entity matching di mana datasetnya itu tentang kamera. Jadi tentang kamera itu misalkan fiturnya apa, ini apakah ada kesamaan di sana. Jadi kita menggunakan algoritma entity matching untuk melakukan integrasi data dengan menggunakan deep matcher. Nah, kemudian di sini kita juga melakukan entity matching untuk smartphone dengan metode SIF, RNN, attention, dan hybrid. Nanti silahkan pergi ke sini ya, maksudnya ke paper ini kalau misalkan tertarik, dan itu sudah ada datasetnya, ada codingannya, jadi insya Allah bisa diubah-ubah mau kemana ininya, nanti mungkin ditambah fitur apa gitu ya. Nah, ini juga salah satu hasil dari mata kuliah topik ADDI, kami membuat buku namanya Belajar NoSQL Database. Mungkin kalau tertarik tentang database NoSQL, jadi rata-rata di ADDI itu database-nya itu NoSQL, jadi tidak berbentuk tabel gitu ya. Bisa mengakses di sini dan ini gratis ya, bisa di-download dan ini dibuat oleh teman-teman dari mata kuliah topik teknologi database. Nah, selanjutnya adalah kami juga melakukan riset terkait computer ethics ya. Jadi kalau sekarang lagi ramai terkait polisi ya, melanggar kode etik dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kita juga melakukan mempelajari tentang ethics dari komputer gitu ya, mulai dari data anonymity, privacy, fairness, dan fair data. Itu juga sedang kami buat ininya penelitiannya. Monggo kalau tertarik, ini salah satu contohnya kita melakukan anonimisasi data penjualan gitu ya, dengan anonymity, diversity, dan closeness dengan algoritma Mondrian gitu ya. Jadi data-data dianonimkan supaya data itu kalau misalkan digunakan oleh orang lain tidak melanggar privacy gitu ya. Kita melakukan anonimisasi. Kemudian terkait fairness, jadi kita menilai dari bagaimana algoritma yang dipakai di machine learning ataupun di artificial intelligence atau apa dan lain-lain itu tidak melanggar hukum. Maksudnya tidak melanggar hukum di sini dalam hal bahwa riset itu harus dipakai lagi gitu ya. Istilahnya kalau direproduksi ulang itu sama.
Jangan sampai karena di paper kita nulis algoritma kita paling bagus, tapi kenyataannya kalau pada saat di reproduksi itu tidak bisa. Gitu ya. Jadi makanya kita menggunakan salah satu penelitian kita adalah melihat fairness-nya. Jadi nggak melulu apa yang saya lakukan soal modding gitu ya. Jadi ini kita juga melakukan studi-studi seperti ini gitu ya. Kemudian gamification yang sekarang lagi dikembangkan oleh Mbak Puspa gitu ya. Kami melakukan algoritma gamification dengan melihat tipe dari kepribadian orangnya gitu ya. Kita melihat dari ada 16 tipe kepribadian, jadi kita melihat bagaimana tipe pembelajaran orang tersebut. Ini yang sedang dikerjakan oleh Mbak Puspa. Nah, ini Scopus jurnal Scopus saya dari 2002 dan 2021 ya, 3 yang terakhir gitu ya, nggak saya ambil semua. Ini jurnal Q2 dan Q1, semuanya tentang halal gitu ya. Bukan karena kebetulan halal itu seksi gitu. Saya nggak terlalu peduli ya, walaupun ada orang selalu bilang jangan tulis kata halal gitu, nggak belakangan accepted, tapi saya tidak takut gitu, tulis aja halal, insya Allah Bismillah accepted ya. Itu tadi diterima di jurnal Q2 dan Q1. Kemudian ini scholar saya, jadi kalau mau penelitian dengan saya silahkan cari aja di Google Scholar. Nah, itu bisa dilihat topik-topik saya yang terakhir apa, itu bisa dilihat di sana. Jadi banyak ya paper. Kalau tahun lalu 2021 ada 40 paper, tahun 2020 masih 15 paper gitu ya. Ya, jadi masih semoga sampai akhir tahun bisa nambah lagi gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana paper-paper terkait yang sedang saya kerjakan. Oke, kemudian datasetnya, seperti saya katakan tadi, hampir semua paper saya itu ada datasetnya dan codingannya itu ada, jadi bisa dipelajari gitu ya. Jadi ada di GitHub-nya juga lengkap, jadi bisa dipelajari, mau reproduksi ulang karena yang terkait dengan fairness biasanya ada, jadi bisa dilihat di Zenodo ya. Jadi dataset yang sudah saya kembangkan. Kemudian selain riset ya, saya biasanya mahasiswa saya bimbingan saya untuk lomba, jangan hanya sekedar riset gitu ya, kita juga harus coba gitu. Nah, ini alhamdulillah tahun 2022 ini beberapa penghargaan yang kami dapat setiap tahunnya. Gitu aja, jadi kalau mau kontak silahkan ke email saya atau ke GitHub saya. Mungkin itu aja Mbak, saya kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin terkait sharing-sharingnya terkait blockchain, NFT juga kemarin juga sempat rame ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan nih terkait yang sudah dipresentasikan oleh Bu Nur Aini, silahkan. Tapi waktunya terbatas, mungkin satu pertanyaan aja jika memang ada. Kalau misalnya memang tidak ada, mungkin langsung tadi sudah di-share kontak dari Bu Nur Aini, bisa menghubungi Bu Nur Aini. Misalnya ada teman-teman di sini yang tertarik terkait penelitian-penelitian beliau. Begitu ya Bu ya. Ada tambahan lagi Bu Nur Aini? Udah Mbak, enggak. Oke. Nanti ya, ini aja saya juga nggak bisa terima banyak mahasiswa itu aja semua. Harus ada seleksinya nanti Bu. Iya, soalnya juga ada mahasiswa S3 juga kan, jadi agak mikir nih kalau terima S1 pun juga saya batasi gitu, jadi nggak bisa terima banyak. Ya, siap Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Nuraini terkait sharing session-nya. Nah, mungkin waktu kita juga terbatas ya teman-teman, rekan-rekan semuanya, karena tadi kan dimulainya jam 1 dan akhirnya jam 2. Kita sudah lewat 17 menit, mohon maaf sebelumnya, karena tadi ada kendala teknis juga. Nah, sebelum saya tutup, sebelum kami tutup, saya mau berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih kepada Bu Nur Aini, Pak Aris, Bu Mahendra, Bu Vivin, dan juga Mbak Monica sebagai mahasiswa tadi yang sudah sharing-sharing di kesempatan pada siang hari ini. Nah, mungkin terima kasih sebelumnya untuk rekan-rekan juga yang sudah menyempatkan waktunya nih hadir di acara siang hari ini. Mungkin kita ada sesi foto sebentar ya rekan-rekan semuanya sebelum kita mengakhiri. Oke. Ini cuma ada satu slide, jadi silahkan teman-teman semuanya jika ingin membuka kamera, open kamera, saya akan screenshot. Apa tidak ada yang buka kamera? Oke, saya langsung dokumentasikan saja ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Tining Nur Astuti ya.
Terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Mungkin nanti kita jumpa lagi di lain Mbak tadi kesempatan. Bu Tining. Kenapa, Bu? Tadi Bu Ya, siapa Bu tadi? Tining Haryanti. Oh, Haryanti, makanya saya kok Tining Astuti, bingung saya. Saya namanya diganti. Mohon maaf, Bu. Tadi karena Bu Nama Tining mahasiswa saya Haryanti diganti. sudah Bu Tining, membuka sahabat Bu Tining. kamera, open kamera. Jadi saya terima kasih Bu Tining ya. Mohon maaf, Bu. Sama-sama, Mbak. Ya, mungkin saya akhiri ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Nuraini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.